Malam, salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam kepada Ibu Nanda Jarti, Eskom Mkom, selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi K3 yang telah hadir pada sesi presentasi kelompok kami, serta selamat malam juga kepada teman-teman semua yang telah hadir. Perkenalkan, saya Yehuda Sarodahi yang akan menjadi moderator pada sesi kelompok 1, akan mempresentasikan materi tentang informasi kesehatan kerja. Tentunya saya tidak hanya sendiri, saya bersama anggota yang lain untuk membantu dalam pemaparan presentasi malam ini, yaitu ada Eka Latifah Rahayu, Elia Mega Sukmayu, Teresia Noviantina Dabdab, Tiara S. Supandi Saragi. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, kita mulai presentasinya. Kepada Eka, dipersilakan. Baik, yang pertama yaitu konsep dasar informasi kesehatan kerja. Nah, di sini akan membahas tentang definisi dan peran fundamental. Nah, untuk definisi sendiri, informasi kesehatan kerja adalah seluruh data, fakta, dan keterangan yang berkaitan dengan kondisi kesehatan pekerja, lingkungan kerja, serta faktor risiko di tempat kerja yang mendukung program K3. Yang berisi tentang bukan sekedar tumpukan data saja, tetapi informasi kesehatan kerja ini juga adalah aset strategis untuk melindungi sumber daya manusia dari risiko bahaya kerja. Dan pergeseran paradigma ini juga, program kesehatan saat ini bergeser dari sekedar kuratif atau pengobatan menjadi pendekatan promotif atau peningkatan kesehatan dan preventif atau pencegahan dini. Nah, untuk peran dalam keselamatan kerja tersendiri yaitu ada 5 poin. Yang pertama, mengidentifikasi potensi bahaya kerja secara proaktif sebelum insiden terjadi. Yang kedua, memetakan hazard atau bahaya untuk mengetahui faktor risiko PHK. Yang ketiga, memantau kesehatan pekerja secara berkala atau medical check-up. Yang keempat, menentukan tindakan hierarki pengendalian atau hierarchy of control. Yang kelima, menjadi dasar evaluasi perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Yang selanjutnya masih di poin 2.1, yaitu tentang ruang lingkup. Nah, ruang lingkup ini dibagi menjadi 3, yaitu ada individu bekerja, lingkungan kerja, dan organisasi. Untuk individu pekerja ini berisi tentang riwayat kesehatan, MCU, awal atau berkala, status gizi, hingga rekam medis rahasia. Untuk yang kedua yaitu ada lingkungan kerja, yang berisi tentang pemantauan, ambang batas fisik seperti kebisingan dan panas, kimia seperti gas dan debu, biologis, ergonomi, dan psikososial. Dan untuk yang ketiga yaitu organisasi, yang berisi tentang kebijakan K3, pelaporan NIRMIS, program kesehatan, dan manajemen risiko. Nah, di sini ada 3 komponen utama. Yang pertama itu ada input, yang berisi tentang data mentah inspeksi K3 harian atau industrial hygiene. Yang kedua yaitu ada proses, yang berisi tentang pengumpulan, verifikasi, validasi, analisis statistik, dan integrasi database. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah output, yaitu berisi tentang laporan bulanan, statistik K3 atau leading indicators, dan rekomendasi tindakan atau CAPA. Nah, untuk contoh evidence-based decision making yaitu ada 2, seperti penentuan APD dengan data noise mapping besar dari 85 desibel itu memicu kewajiban pemakaian earmuff di tempat kerja. Dan yang kedua seperti pengendalian kimia, yaitu kenaikan partikel silika di udara memicu rekayasa teknis sehingga pemasangan local exhaust ventilation digunakan. Selanjutnya yaitu poin kedua, jenis dan klasifikasi informasi. Untuk klasifikasi data ini, pengelompokan data pentingnya itu menentukan validitas dan metode pengumpulan di lapangan, yaitu ada 2, data primer dan data sekunder. Data primer ini diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu seperti pekerja atau area kerjanya, yang cenderung lebih mahal, spesifik, dan up-to-date. Contohnya seperti wawancara keluhan, observasi teks analisis, sama survei lapangan. Nah, untuk data sekunder sendiri yaitu data historis atau dokumen pihak ketiga yang sudah ada. Nah, ini digunakan untuk benchmarking dan analisis tren historis. Contohnya seperti klaim JKK BPJS atau rekam medis masa lalu. Nah, di sini juga sudah saya letakkan tabel perbedaan antara data primer dan sekunder dalam K3.
sesuai kriterianya seperti sumber, waktu pengumpulan, biaya dan usaha, dan tingkat akurasi. Selanjutnya yaitu jenis informasi berdasarkan asalnya. Nah, untuk jenis informasi berdasarkan asalnya dibagi menjadi 4, yaitu kesehatan pekerja, atau klinis, ataupun rekam medis, yang berisi tentang hasil MCU lengkap seperti audiometri, spirometri. Ada juga tensi harian high risk, status kesehatan mental atau screening stress. Dan selanjutnya yang kedua itu adalah lingkungan kerja atau industrial hygiene, yaitu berisi tentang suhu ekstrim atau ISBB, terus ada konsentrasi gas beracun, H2S, atau juga patogen seperti Legionella, hingga analisis postur melalui rula dan reba. Dan selanjutnya itu yang ketiga ada kecelakaan kerja, seperti kronologi kejadian presisi, penyebab unsafe act atau unsafe condition, terus keparahan cedera, yaitu first aid, LTI, sama fatality. Dan yang terakhir yaitu adalah administratif dan manajemen, yaitu tingkat absensi, sick leave rate, dan ada juga kepatuhan APD dari patroli K3 hingga dokumen asli audit ISO 4501. Dan sini juga ada sumber dan indikator kualitas data atau garbage in, garbage out. Nah, untuk sistem mewajibkan kodifikasi standar kode ICD 10 untuk menjaga keutuhan informasi kesehatan kerja. Nah, untuk kualitas indikator ini ada dibagi menjadi 4, yaitu ada validitas, yaitu presisi dan mengukur kondisi sebenarnya. Terus ada reliabilitas, yaitu konsisten diukur berulang dengan alat yang sama. Terus yang ketiga ada kelengkapan, yaitu semua variabel tersedia tanpa missing values. Terus yang terakhir atau yang keempat yaitu ada timelines, yaitu real time untuk respon cepat insiden. Di sini saya akan menjelaskan poin 2.3 penyakit akibat kerja atau PAK. Definisi konseptual PAK occupational disease adalah penyakit akibat pekerjaan atau lingkungan kerja dalam kurung Perpres nomor 7 tahun 2019 dikenal sebagai MAMDE disease karena murni timbul dari desain kerja atau lingkungan yang tidak aman. Karakteristiknya sering bersembunyi atau insidious dan kronis, berbeda dengan kecelakaan mendadak. Mekanisme patofologi atau 4 elemen dasar, yaitu ada pajanan atau exposure, terpapar hazard secara persisten, terus ada dosis respon, semakin tinggi dosis dan durasi semakin parah efeknya. Terus di sini ada latensi, periode diam atau tahunan hingga gejala klinis muncul. Yang keempat ada faktor individu atau host, itu untuk genetik, usia, dan gaya hidup pekerja. Di sini ada 7 langkah diagnosis okupasi klinis, yaitu keputusan final diagnosis okupasi PAK atau bukan. Yang pertama ada penentuan diagnosis klinis medis. Yang kedua ada identifikasi pajanan di tempat kerja. Yang ketiga bukti hubungan pajanan dan diagnosis advance based. Yang keempat ada hitungan besaran pajanan atau dosis atau durasi. Yang kelima evaluasi faktor individu atau alergi dan genetik. Yang keenam eksklusif faktor luar pekerjaan. Yang ketujuh di sini ada keputusan final diagnosis okupasi atau PAK atau bukan. 2.3 penyakit akibat kerja atau PAK. Klasifikasi PAK berdasarkan faktor risiko lingkungan, yaitu ada fisik. Untuk fisik bising di sini ada lebih dari 85 disable, itu bisa NIHL, tuli, suhu ekstrim, heat stroke, getaran, HFS. Kimia toksik, logam berat, timbal atau merkuri, memicu anemia Saturnia atau tremor, debu silika. Faktor biologis, bakteri, TB atau tuberkulosis pada nakes, leptospirosis dari urin tikus pada petani. Pada ergonomi, postur janggal, beban manual, low back pain, carpal tunnel syndrome atau CTS. Psikososial, stres kronis, burnout,
beban kerja monoton, depresi klinis, dan kardiovaskular. Di tabel kedua ada klasifikasi dan contoh PHK di berbagai sektor. Sektor kerja di pertambangan, jenis zat utamanya debu silika, batubara, kebisingan. Contoh PHK-nya silikosis, CWP, NIHL atau ketulian. Di sektor pertanian ada pestisida, jenis hazard utamanya ada pestisida, agen biologis. Contoh PHK-nya bisa keracunan, organofosfat, dan leptospirosis. Di sektor kerja kesehatan, jenis hazardnya biologis, kimia, psikososial, TBC, contoh PHK-nya TBC paru, hepatitis B atau C, dan burnout. Di sektor kerja konstruksi, jenis hazard utama postur canggung, getaran fisik, contoh PHK-nya low back pain, HAPS, head stress. Di perkantoran, jenis hazard utamanya ergonomi komputer, dan psikososial. Contoh PHK-nya carpal tunnel syndrome dan stres kerja. Di industri rotan ada debu kayu halus, pelarut, ergonomi. Contoh PHK-nya asma okupasi, musculoskeletal disorder. Masih di poin titik 3, penyakit akibat kerja, upaya pencegahan dan pengendalian, hierarki pengadilan atau hierarki of control. Yang pertama ada eliminasi, itu adalah menghilangkan sumber bahaya 100%. Yang kedua ada substitusi, mengganti bahan berbahaya dengan yang aman. Yang ketiga rekayasa teknis atau engineering, memodifikasi desain mesin, ventilasi. Yang keempat pengendalian administratif, rotasi kerja, SOP, dan penelitian. Yang kelima APD. APD ini pertahanan terakhir. Untuk pertahanan terakhir yaitu safety shoes atau helm respirator. 4 pilar kesehatan kerja, promotif, edukatif lifestyle, 6 ergonomi, preventif, hygiene sanitasi atau MCU wajib imunisasi spesifik. Yang ketiga kuratif, ketersediaan P3K dan klinik on-site dengan dokter hipercase. Yang keempat ada rehabilitatif, program return to work, protes, kompensasi cacat. Contoh implementasinya, industri rotan terangasan, mengendalikan debu amplas dan postur bungkuk melalui substitusi, water based glue, rekayasa teknis, exhaust atau penyedot debu. Untuk administrasinya rotasi kerja, dan APD memakai masker N95. Baiklah, di sini kita akan mempresentasikan mengenai pengertian dan tujuan fundamental. Secara fundamental, sistem informasi kesehatan kerja ini merupakan sebuah kerangka jaringan yang terintegrasi. Di dalamnya terdapat kolaborasi seperti SDM, software, hardware, dan prosedur yang terhubung langsung ke server SIKK. Fungsinya adalah untuk menginput, mengolah, menyajikan, hingga menyimpan data lingkungan industri serta data medis para pekerja. Tujuannya itu diantaranya mendigitalisasi, mitigasi bahaya, mempercepat respon pengobatan, memantau sebaran PHK secara real time, dan compliance perusahaan. Lalu, agar SIKK ini dapat berjalan dengan optimal, di sebuah perusahaan ada 5 karakteristik ideal yang harus dipenuhi. Di antaranya itu yang pertama ada akurat dan valid. Data yang tersimpan harus bebas dari manipulasi dan diinput oleh praktisi yang kredibel. Yang kedua, relevan. Sistem menyediakan modul C-level untuk melihat matriks risiko makro. Sekaligus memungkinkan supervisor melihat detail absensi dan temuan di lapangan. Yang ketiga, tepat waktu atau timelines. Transmisi insiden atau alert
terjadi dalam fraksi detik agar tanggap darurat bisa segera dilakukan sebelum bencana meluas. Yang keempat, ada aman, security and privacy. Menggunakan enskripsi yang ketat, rekam medis pekerja bersifat rahasia dan hanya boleh diakses oleh dokter okupasi, sementara tim operasional hanya bisa melihat status fit atau unfit to work. Yang kelima, interoperabilitas. Sistem ini harus fleksibel dan mudah diintegrasikan dengan sistem lain seperti HR, logistik, hingga portal kementerian. Selanjutnya, kita akan lihat bagaimana sistem informasi kesehatan kerja ini diimplementasikan secara nyata di berbagai sektor industri. Yang pertama ada sektor BUMN, minyak dan gas. Pada sektor BUMN, minyak dan gas contohnya diterapkan pada Pertamina HSE System atau HSSE Digital Transformation. Fokusnya adalah penggunaan aplikasi EHSA atau Health Risk Assessment dan Daily Fit to Work System. Di sini pekerja wajib login melalui ponsel untuk verifikasi kesehatan mereka sebelum diizinkan masuk ke area kilang. Sistem ini juga mencakup otomatisasi laporan MCU atau medical check-up. Yang kedua, ada sektor konstruksi multinasional. Pada sektor konstruksi multinasional ini, sistem informasi kesehatan kerja diwujudkan melalui Smart Project Gaspor K3 berbasis RFID. Mekanismenya saat pekerja melakukan tap kartu di gerbang, aplikasi langsung mengecek validitas izin bekerja, kelengkapan CSMS, dan riwayat kesehatan mereka. Pintu fisik gate proyek hanya akan terbuka secara otomatis jika seluruh syarat kepatuhan tersebut terpenuhi. Yang kedua, ada sektor pertambangan atau manajemen kelelahan. Yang ketiga ini dalam sistem informasi kesehatan kerja berfokus pada Fatigue Risk Management System terpusat. Contoh implementasinya sangat menarik. Sopir truk berat wajib melewati tes psikomotor ketangkasan via tablet. Jika sistem mendeteksi adanya high risk fatigue atau risiko kelelahan tinggi, sistem akan melakukan intervensi kunci berupa menonaktifkan mesin kendaraan digital dari server pusat, dan operator yang bersangkutan akan diwajibkan untuk beristirahat atau tidur. Surveillance dan pemantauan, pengertian dan tujuan surveillance. Instrumen intelijen epidemiologi yang mengumpulkan, mencatat, menganalisis, dan menyebarluaskan data pekerja, serta paparan bahaya secara sistematis dan terus-menerus. Tujuannya, deteksi dini atau early warning system, tindakan preventif, evaluasi program K3, penyusunan kebijakan, dan perlindungan HAM pekerja. Contoh, ronsen radiologi, ILO atau pekerja semen, dan tes sampel darah atau BEI untuk kadar timbal pada industri aki. Surveillance aktif atau proaktif jemput bola, petugas turun langsung ke lapangan, kualitas valid, akurat, mahal, dan mendeteksi near miss. Contoh, MCU berkala, patroli infeksi manajemen, Waltrol, ukur H2S di confined space. Surveillance pasif atau reaktif atau menunggu bola. Berdasarkan komplikasi formulir pelaporan dari departemen lain ke pusat K3, lebih efisien, murah, namun sangat berisiko under reporting. Contoh, rekap data BPJS bulanan, tinjauan logbook klinik, analisis surat keterangan sakit. Indikator kesehatan kerja. Yang pertama, angka kejadian PHK atau Incident Prevalence Rate. Proporsi kerja terdiagnosis pekerja terkait kerja per total pekerja per tahun. Yang kedua, lagging indikator K3, frekuensi rate atau FR, jumlah kecelakaan per 1000 jam kerja, per 1 juta jam kerja, severity rate atau SR, hari kerja hilang per 1 juta jam kerja, LTEVR, fokus murni pada cedera fatal, hilangnya shift harian. Yang ketiga, tingkat absensi, metrik ketidakhadiran terkait kondisi medis. Yang keempat, leading indicator atau safety behavior index.
skor proaktif ketaatan APD melalui observasi berbasis perilaku, sistem pelaporan dan monitoring atau closed loop, bank data atau seperti form K3A jam sostek, IMR, MSDS difungsikan sebagai alarm sistem hazard. Biomonitoring nasional, BPJS menggunakan aplikasi SIPP untuk melacak klaterisasi kecelakaan manufaktur atau tambang di seluruh Indonesia secara real time. Evaluasi dan tindak lanjut atau CAPA. Data tanpa tindak lanjut tidak menyelamatkan korban. Evaluasi dilakukan melalui panitia pembina K3 atau P2K3. Adapun tahapan ilmiahnya, tabulasi tren data, menuju identifikasi bottleneck, investigasi akar masalah, atau root cause analysis dengan Fishbone atau 5WHYS, desain rekomendasi terukur. Yang kedua, korektif atau preventive action atau CAPA, merombak layout area kerja, pasang ventilasi ekstrasi, upgrade APD, pelatihan, hingga memodifikasi sumber energi atau lockout takeout. Contoh praktis intervensi ergonomi IT, surveillance menunjukkan lonjakan drastis keluhan low back pain pada ratusan staf programmer. Manajemen langsung merespon dengan infrastruktur, yaitu mengalokasikan anggaran untuk kursi ergonomis penyangga lumbal. Tata letak, tim IT mengangkat posisi layar sejajar mata atau eye level. Administrasi atau promotif, HR memprogram notifikasi alarm peregangan di desktop tiap 2 jam atau senam kubikel. Baik, saya akan mempresentasikan tentang regulasi, tantangan, dan pengembangan. Hierarki regulasi perlindungan atau mandatori itu UU nomor 1 tahun 1970, yaitu Bapak Regulasi K3 di Indonesia. Kewajibannya mutlak penyediaan lokasi aman. UU nomor 13 tahun 2003, pasal 86 dan 87 tegas menjamin HAM perlindungan moral dan fisik pekerja. PP nomor 50 tahun 2012 wajib implementasi dan audit SMK 3 untuk perusahaan lebih 100 pekerja atau risiko tinggi. Yang terakhir ada Permenaker atau Permenkes spesifik, contohnya Permenaker 5 tahun 2018 terkait nilai ambang batas lingkungan kerja, dan implementasinya kewajiban APD gratis ber-CNI, lapor kecelakaan fatal maksimal 2 kali 24 jam. Tantangan implementasi di lapangan, yang pertama ada krisis SDM atau kelangkaan dokter SPOK dan AK3U berkualitas di luar Jawa. Yang kedua ada paradigma biaya, manajemen melihat K3 sebagai pengurang profit atau cost center, bukan investasi. Yang ketiga fragmentasi data atau silo, data RS, BPJS, Dinas, dan HRD perusahaan tidak saling terhubung. Yang keempat ada under reporting, manipulasi data kecelakaan demi menjaga piala atau Zero Accident Award. Contoh nyata UMKM-nya adalah pabrik rumah tidak lapor BPJS TK, buta soal HIRA DC jika celaka diselesaikan kekeluargaan di luar standar medis. Regulasi, tantangan, dan pengembangan. Strategi pengembangan sistem informasi K3 membutuhkan sinergi strategis dan integratif secara nasional. Yang pertama, interoperabilitas API terpusat, menyatukan database HSE, rekam medis atau IMR, klaim GMO, dan satu set pemerintah ke dalam single source of truth. Yang kedua, akselerasi SDM unggul, beasiswa program spesialis okupasi dan vokasi ahli keselamatan link and match. Yang ketiga ada digitalisasi paripurna, migrasi budaya kertas atau Excel lawas menjadi aplikasi cloud dan gawai pelaporan presisi harian. Yang keempat ada supremasi penegakan hukum atau kewenangan penyitaan atau denda progresif material bagi industri yang memanipulasi pelaporan kecelakaan secara sengaja. Yang terakhir ada budaya K3 atau safety culture, keselamatan diubah menjadi etika core value sejak masa orientasi, bukan sekedar kepatuhan palsu saat diawasi. Studi kasus informasi kesehatan kerja atau alur analisis kasus kecelakaan kerja PT ITSS. Contohnya itu ada seorang pekerja PT ITSS meninggal saat buka gulungan strip baja. Kecelakaan kerja terjadi lantaran lemahnya sistem K3. Nah, tahap pertama itu deskripsi kasus atau fatality.
Seorang pekerja smelter PT ITSS tewas terhimpit gulungan baja atau strip coil yang posisinya tidak stabil saat mencoba membukanya. Tragedinya diperparah, korban bekerja seorang diri tanpa pengawasan sama sekali. Tahap kedua ada analisis akar permasalahan atau root causes. Yang pertama adalah lack of supervision atau pekerjaan high risk berat dieksekusi tanpa pantauan safety officer. Yang kedua ada unsafe condition, gulungan posisi miring condition memaksa penanganan material tunnels sendirian. Yang ketiga ada absent body system, tidak ada pendamping yang bisa memberikan intervensi emergency stop atau P3K seketika. Yang keempat ada kegagalan hierarki, gagalnya di eksekusi manajemen risiko, SOP diduga sekedar dokumen formalitas mati. Yang ketiga ada tahap ketiga ada penyelesaian masalah dan preventif. Yang pertama analisis keselamatan pekerjaan atau JSA wajib disusun atau sosialisasi sebelum setiap shift penanganan baja. Yang kedua engineering control, itu penyediaan stopper atau choke dan tuas mekanis, pekerja tidak boleh bongkar pakai tenaga otot murni. Yang ketiga pengawasan ketat, kewajiban mutiak body system minimal 2 orang. Yang keempat ada audit independen Kemenaker atau evaluasi sistematis seluruh prosedur SMK 3 di area perusahaan. Yang kelima stop work authority atau budaya K3. Pekerja diberi hak mutlak tanpa takut sanksi untuk menolak kerja saat kondisi ada bahaya. Kesimpulan, informasi kesehatan kerja adalah aset strategis perusahaan atau data pekerja, lingkungan, dan faktor risiko yang mutlak digunakan sebagai fondasi evidence-based decision making dalam program K3. Pengelolaan data hulur ke hilir sangat krusial dalam pencegahan penyakit akibat kerja atau PAK, di mana mitigasinya berjalan sistematis melalui pendekatan hierarki pengendalian. Sistem informasi kesehatan kerja atau SIKK yang optimal harus berkarakteristik akurat, relevan, tepat waktu, aman, dan memiliki interoperabilitas. Pelaksanaan surveilan bertindak layaknya instrumen intelijen epidemiologi yang beroperasi dinamis untuk mendeteksi early warning tren gangguan medis harian. Meskipun fondasi hukum perlindungan di Indonesia kuat, implementasinya masih tergerus oleh fragmentasi data, krisis SDM ahli, paradigma kepatuhan palsu, dan under-reporting. Sinergi integratif mutlak diperlukan melalui digitalisasi, satu sehat, penegakan hukum tegas, serta penguatan safety culture sebagai inti etos kerja agar seluruh buruh dapat pulang ke rumah dengan keadaan selamat dan sehat.